waktunya sahur itu selalu melaksanakan sahur ya. Ya Bu. Baik. Siapa ketua di sini? Saya. Ya, pimpin doanya tolong. Mulai. Berdoa selesai. Ya. Semoga dengan dibacanya doa tadi, pembelajaran kita pada hari ini akan berjalan dengan lancar ya. Amin. Amin. Baik, sebelum memasuki pembelajaran kita pada hari ini, tolong dirapikan terlebih dahulu meja, bangkunya, dilihat sampai bangkunya di bawah. Kakinya, adakah sampah yang berserakan? Enggak Bu. Ya, baik. Tidak ada ya. Baik, kita ada yang tahu pembelajaran kita pada hari ini apa? Iya. Kugapai rezekimu dengan ikhtiar. Ya, bagus. Pembelajaran kita materi ini adalah kugapai rezekimu dengan ikhtiarku. Tanggal berapa sekarang? 5. Tanggal 5 bulan 4 2020. 2. Masuki pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu Anda semua mengetahui pengertian ikhtiar. Pengertian ikhtiar, pengertian doa, dan Tawakal. Nah, selanjutnya Anda semua mengetahui hadis dari Ikhtiar, doa dan tawakal. tawakal. Selanjutnya Anda semua memahami apa manfaat atau fungsi dari ikhtiar, doa, dan tawakal. Selanjutnya Anda semua dapat mengetahui apa itu ciri-cirinya, ciri-ciri dari ikhtiar, doa, dan tawakal. Selanjutnya dan terakhir contohnya. Contoh-contohnya dari masing-masing ikhtiar, doa, dan tawakal. Memasuki pada pengertian ikhtiar, Ibu akan memberikan satu video. Diamati ya. Ya Bu.
bisa dapat diambil dari video tadi? Saya Bu, ya. Bersungguh-sungguh dalam berusaha. Ya, bagus. Satu ya semuanya. Bagus. Ya, bersungguh-sungguh dalam berusaha. Nah, pengertian ikhtiar. Ikhtiar itu berasal dari bahasa Arab, yaitu khotaya. Maaf ya, di khotayaro, yang memiliki arti mencari hasil yang lebih baik dan memilih. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengertian ikhtiar yaitu usaha yang dapat dilakukan dengan segala cara untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, ikhtiar juga dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh untuk dapat merasakan kebahagiaan dalam hidup. Selanjutnya kita masuk pada pengertian Ikhtiar. doa. Doa. Ya, dan doa. Ya, Permohonan kepada Allah yang disertai kerendahan hati untuk Iya. mendapatkan suatu kebaikan. ya. Doa itu adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, untuk mendapatkan suatu kebaikan dan kemaslahatan yang berada di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, kita masuk pada pengertian tawakal. Ya, pengertian tawakal di sini secara etimologi, kata tawakal dapat dijumpai dalam berbagai kamus. Dalam variasi sebagai berikut. Dalam kamus Al-Munawwir disebut bertawakal, pasrah kepada Allah. Jadi dapat kita ambil di sini bahwa tawakal itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan atau mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, itu hanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan menurut kami lagi banyak yang mengatakan rumusan tentang tawakal ini. Hal ini sebagaimana dikemukakan Hasyim Muhammad dalam bukunya yang berjudul Dialog Tasawuf dan Psikologi. Nah, antara lain pandangan yang menyatakan bahwa tawakal adalah memotong hubungan inti dengan yang lainnya selain dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai di sini anak-anak semua sudah paham? Sudah Bu? Ya, Ibu jelaskan lagi ya. Pengertian selanjutnya yaitu kita masuk kepada hadis Dan dalil ikhtiar, doa dan tawakal. Tawakal. Bagus. Hadis dan dalil, ikhtiar, doa dan tawakal. Nah, di dalam buku terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 11. Maka yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi dapat jelas ya di sini Allah itu mengatakan bahwa Allah itu tidak akan merubah suatu takdir jika manusia itu yang tidak melakukan perubahan sendiri. Paham? Paham. Baik. Selanjutnya itu dalam riwayat lain, Nabi Muhammad SAW berkata, barang siapa yang pada waktu sore merasa lelah karena pekerjaan kedua tangannya atau sedang mencari nafkah, maka pada saat itu dosanya diampuni. Masya Allah, ya kan? Itu hadis riwayat Tabrani. Nah, ikhtiar atau usaha, nah itu ya pada bagian ini
materi ini yang udah Ibu jelaskan tadi ya, ikhtiar harus berkaitan dengan adanya doa, adanya tawakal, harus terserah, adanya bekerja keras, tentu adanya doa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya itu manfaat atau fungsi ikhtiar. Manfaat atau fungsi Ikhtiar. ikhtiar, doa dan Tawakal. tawakal. Ya. Apa kira-kira manfaat atau fungsi ikhtiar, doa dan tawakal ini? Ya, ini kita masuk kepada ikhtiar terlebih dahulu. Nah, tadi kan sudah dicontohkan, ikhtiar itu bersungguh-sungguh dalam berusaha. Kira-kira apa contoh yang bagus untuk ikhtiar ini? Saya Bu, Ya, memperoleh apa yang dicita-citakan atau impiannya. ya betul, memperoleh cita-cita. Cita-cita itu kalau tidak bersungguh-sungguh tidak mungkin akan tercapai ya. Apa manfaat ikhtiar tadi? Manfaat ikhtiar. Ya, manfaat ikhtiar yang pertama itu kita memperoleh apa yang dicita-citakan atau impiannya. Seperti cita-cita itu tentunya kita meraihnya harus dengan bersungguh-sungguh. Sedangkan doa itu kalau kita ingin mencapai cita-cita kita tentunya harus berdoa. Setelah itu kita bertawakal, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya baik, kita masuk kepada ciri-ciri doa, ikhtiar, doa dan tawakal. Ya, ciri-ciri orang yang ikhtiar itu seperti apa? Saya Bu, Ya, memikirkan seseorang yang ada di sekitar. Dia selalu memikirkan orang-orang di sekitarnya, terus berusaha dan tidak mengeluh, tak kenal dengan putus asa, selalu mengutamakan kerja dibanding banyak bicara. Itu ikhtiar ya, ciri-ciri orang yang ikhtiar. Nah, selanjutnya itu ciri-ciri orang yang berdoa. Bertambahnya perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah adalah sifat orang yang bertakwa. Selanjutnya itu bertambahnya semangat ibadah, jiwa menjadi tentram. Nah, soalnya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ciri-ciri tawakal. Ciri-ciri orang yang bertawakal adalah orang yang selalu bersungguh-sungguh dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perilaku seorang muslim yang bertawakal kepada Allah ini merupakan salah satu terpuji dalam agama Islam. Nah, sekarang kita masuk pada contoh ikhtiar, doa dan tawakal. Nah, dari itu Ibu selama tadi juga ada sedikit memberikan contoh apa itu ikhtiar, doa dan tawakal. Sekarang Ibu minta Rizka kasih contoh satu dari tawakal yang berkaitan ikhtiar, doa dan tawakal.
sampai di sini sudah paham? Sudah Bu? Adakah yang ingin bertanya? Tidak. Baik. Ibu berharap pembelajaran kita pada hari ini tercapai ya. Ya Bu. Nah, Ibu akan menyimpulkan sedikit bahwa pembelajaran kita pada hari ini yaitu gapai rezekmu dengan ikhtiarku. Nah, setelah kita pelajari tadi, ikhtiar itu sungguh-sungguh itu perlu berdoa, dan itu setelah kita berdoa kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pasrahkan bagaimana Allah akan memberikannya kepada kita nanti. Nah, dari pembahasan kita pada hari ini, jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan memberikan PR atau tugas di rumah nanti. Kerjakan pada halaman 50 dulu ya. Dan lebih jelasnya lagi, Ibu berharap Anda semua mencari lagi apa itu contoh-contoh ikhtiar, contoh doa, contoh baik. Ibu cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan assalamualaikum